Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini pertemuan kedua kita mengkaji fikih zakat. Pertemuan sebelumnya kita bicara tentang zakat fitrah. Maka hari ini, malam ini kita akan bincangkan tentang siapa orang yang berhak menerima zakat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita pahami, ada 3 jenis harta yang dibagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis harta yang pembagiannya itu langsung Allah yang bagi. Yang pertama adalah ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua warisan, dan yang ketiga adalah zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang langsung membagi dan menentukan siapa yang berhak menerimanya, maka tidak ada celah bagi kita untuk memasukkan orang yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berhak. Karena kita melihat berapa banyak zakat itu salah sasaran. Ada orang memberikan zakat kepada anak yatim. Anak yatim ini tak masuk daripada asnaf yang 8, kecuali yatim itu miskin, kecuali yatim itu fakir, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau seandainya memberi zakat karena yatimnya, ini salah alamat. Salah alamat. Ada juga orang yang memberikan zakat sama janda, dan anehnya janda yang menerima zakat ini dia punya rumah, peninggalan suaminya, warisan dari suaminya, punya mobil, tapi dapat zakat. Ini juga salah alamat. Maka di sini jemaah kita harus mengetahui Allah sudah mengatur siapa yang berhak menerima zakat. Kalau kita bicara zakat fitrah, itu ada khilaf di antara ulama. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Ada 2 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama, zakat fitrah itu yang berhak asnaf 8. Sama dengan zakat mal. Zakat mal yang nerima asnaf 8, zakat fitrah juga begitu. Berdasarkan keumuman ayat dalam surah At-Taubah ayat 60. Dalam mazhab Malikiyah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau sebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya untuk zakat fitrah itu yang berhak fakir miskin. Dan pendapat yang rajih untuk zakat fitrah itu adalah fakir miskin. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'matan lil masakin, beri makan orang miskin. Kecuali tak ada lagi di Tanjung Pinang ini orang miskin ya. Mungkin bisalah ya. Karena bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu adalah tu'matan lil masakin. Tapi sebagian besar ulama mengatakan boleh-boleh saja di asnaf 8. Ini khilaf di antara ulama, ya. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat daripada Malikiyah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya peruntukan zakat fitrah itu lebih diutamakan fakir dan miskin karena mereka yang lebih berhak, karena mereka yang lebih butuh. Karena esensi daripada zakat fitrah itu adalah bagaimana semua orang berbahagia, bergembira di hari raya. Itu sebenarnya. Adapun zakat mal, sepakat para ulama ini tidak ada khilaf. Untuk zakat mal peruntukannya adalah asnaf yang 8. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8. Ini yang disebut dengan asnaf 8. Kata Allah tabaraka wa taala, innama ini adalah suatu kalimat yang fungsinya hasar, membatasi. Berarti yang namanya as-sadaqat, yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Yang namanya zakat itu hanya diberikan kepada yang 8 ini. Ya, berarti jangan masukkan orang yang tak ada di sini. Ya, atas dasar apa dimasukkan? Kan kasihan. Tengok dulu. Banyak yatim kaya, banyak janda kaya. Ya. Apalagi janda kembang. Jelas sampai sini jemaah? Maka harus ini diperhatikan. Innamas shadaqatul lil fuqara. Yang pertama, lil fuqara, bagi fakir. Para ulama tafsir mereka memberikan komentar terhadap ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan al-fuqara yang pertama. Karena mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi disebutkan fuqara itu menunjukkan orang yang paling butuh. Jadi kalau yang paling butuh itu adalah al-fuqara, baru miskin. Siapa itu fakir? Fuqara itu siapa? Fuqara itu kita lihat di sini, al-fuqara jam'u faqir man laysa ladaihi ma yasuddu hajatah wa hajata man ya'ul, yaitu adalah orang yang tidak memiliki apa yang bisa mencukupkan kebutuhannya dan kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya daripada makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jadi tak cukup, makanan tak cukup, minuman tak cukup, pakaian juga tak cukup, tempat tinggal juga tak cukup. Anak banyak, ya, rumah kecil, tak muat, kayak tentara berbarislah tidur. Ya, ini disebut dengan fakir. Bi alla yajida syai'an, dia tidak menemukan sedikit pun, au yajida aqalla min nisfil kifayah, atau mendapatkan lebih kurang daripada setengah. Ya, tak sampai setengah lah. Jadi kebutuhannya banyak, yang dia miliki tak sampai setengah. Kebutuhan misalnya 2 juta, setengahnya berapa? 1 juta, tak sampai setengah, tak sampai 1 juta uangnya. Berarti itu dianggap fakir. Wa yu'ta minaz zakati ma yakfi sanatan kamilah. Maka orang fakir diberikan zakat untuk 1 tahun. Jadi untuk setahun diberikan kebutuhannya. Dicukupkan kebutuhannya untuk 1 tahun. Ya. Ini yang pertama, al-fakir. Yang kedua, al-masakin, jam'u miskin, itu orang miskin. Jadi ada fakir, ada miskin.
Wa huwa man yajidu nisba kifayati au akthar min nisbi, dia mendapatkan atau menemukan setengah, dia udah punya setengah daripada kebutuhan. Ya, kalau kebutuhannya 2 juta, 1 juta sudah ada di tangan. Au akthar, atau lebih daripada itu, tapi juga tak cukup. Dua-duanya tak cukup, fuqara tak cukup, miskin juga tak cukup. Tapi yang lebih parah adalah fuqara. Ya. Bahkan ada tafsiran dari para ulama, fuqara itu dia enggak punya duit, tak punya pekerjaan, tak punya. Ada yang menafsirkan begitu. Kalau miskin, duit ada tapi tak cukup. Pekerjaan ada tapi tidak bisa mencukupkan kebutuhannya. Kaman ma'u mi'ah wa yahtaju ila mi'atain, seperti seorang dia memiliki 100 sementara kebutuhannya 200. Nah, ini disebut apa? Miskin. Jadi setengah saja dia sudah punya dari yang dibutuhkan, itu namanya miskin. Kalau tak sampai setengah, itu namanya fakir. Kalau tak punya sama sekali, itu fakir juga itu. Tak punya sama sekali, duit tak ada, itu fakir. Yang ketiga, al-amiluna alaiha. Yang ketiga, amil. Nah, yang ketiga apa? Amil zakat. Kita harus dudukkan nih, siapa amil zakat ini? Dalam kitab fikih sunnah, Syekh Said Sabiq disebutkan amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan harta zakat dan dia punya kewenangan memaksa orang. Itu amil tuh. Jadi kalau orang kaya tak mau mengeluarkan zakatnya, dia berhak maksa. Kalau di Masjid Al-Kautsar apa nih? Amil apa panitia? Panitia. Karena panitia, kalau panitia tak bisa maksa. Ya, maksa orang kaya atas dasar apa? Ya, balik sama kita nanti. Ya. Tak bisa. Panitia itu adalah wakil daripada muzaki. Amil itu dia sudah ada SK-nya. SK-nya. Kalau sekarang mungkin kita lihat amil itu yaitu yang bertugas di mana? Di Basnas. Itu betul-betul ditunjuk oleh pemerintah. Ada SK-nya. Itu amil. Ya. Amil meskipun dia kaya, dia berhak mendapatkan zakat. Karena dia bertugas, dia bekerja. Ya. Dia bekerja, capek juga itu mengumpulkan zakat itu. Apalagi kalau seandainya mengambil dari orang kaya, bakhil bin pelit bin syahih. Nah, itu susah itu, setengah mati deh itu. Ya. Karena orang kaya ini ada 2 tipe. Tipe yang pertama gampang minta langsung. Atau mungkin belum cakap, nak mau zakat ya ini keluarkan. Tapi ada juga tipe orang kaya, dia ini susah diminta. Ya. Susah diminta. Li'anal amil qad faragha nafsu li hadzal, maka kenapa seorang amil dia berhak mendapatkan zakat? Karena dia telah meluangkan waktunya. Ya, dia sudah meluangkan waktunya. Iya buhu wa dhahaban. Jadi pergi pulang itu ya PP itu dia butuh waktu, kemudian mungkin ya butuh biaya. Wal amiluna hum kullu man ya'mal fi jibayatiha wa kitabatiha wa hirasatiha wa tafriqiha ala mustahiqiha. Siapa yang dimaksudkan dengan amil di sini? Siapa saja yang bekerja sebagai penarik zakat. Yang narik zakat itu amil. Ya. Yang kedua, yang nulis itu juga amil. Jadi amil itu bukan saja yang narik ya, yang nulis. Yang nulis ya. Yang nulis itu juga ada SK-nya juga. Gitu kan? Wa hirasat ya, yang jaga harta zakat. Security, itu amil juga. Ya, harta zakat itu dijaga kan? Dijaga, kalau enggak habis tuh. Dimaling orang. Ya di zaman Nabi SAW
ya baitul mal itu ya dijaga. Ya dijaga. Wa tafriqiyah, dan yang membagi-bagikan itu juga amil. Jadi amil itu bukan yang narik saja, semua atau siapa saja yang bertugas, ya, apakah dia sebagai penarikkah atau dia sebagai yang menuliskah atau yang membagikanlah, atau mungkin dia sebagai adminnya lah mungkin, itu juga amil. Ya, jadi amil itu ya tidak satu orang, bisa banyak. Makanya Allah mengatakan wal amilina. Amilina ini banyak. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, kemudian yang berikutnya wal mu'allaf qulubuhum, yaitu adalah mu'allaf. Siapa makna mu'allaf di sini? Makna mu'allaf di sini ada dua. Yang pertama, orang kafir yang diharapkan keislamannya. Jadi diberikanlah zakat untuk melunakkan hatinya, syukur-syukur dia masuk Islam. Ya, itu peruntukan mu'allaf. Dan yang kedua, yaitu adalah min di'afil iman al-mutawinin fi ibadatin. Yang kedua, orang yang lemah imannya masuk Islam, imannya masih lemah, maka diteguhkan imannya itu dengan memberikan zakat. Jadi ada dua nih. Bisa jadi orang kafir, ya, kita berharap dia bisa masuk Islam, dan ini tidak mesti tokoh. Sebagian ulama mengatakan dia harus tokoh dulu. Syaratnya kalau dia tokoh, ya itu dikasih. Kalau enggak tokoh, enggak. Sama saja. Sama saja. Mau tokoh kah atau tidak tokoh, seorang tokoh dia kalau diharapkan ya keislaman, bisa diharapkan dengan zakat ini, maka diberikan. Jadi itu mu'allaf. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan orang masih dikatakan mu'allaf? Untuk saat ini istilah mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam, ya kan? Kalau kita mendengar istilah mu'allaf, yang terlintas di pikiran kita, oh berarti dia baru masuk Islam. Nah, berapa lama orang masih katakan mu'allaf? Berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 10 tahun masih mu'allaf enggak tuh? Mu'allaf. Nah, kapan masih Islam, Pak? 10 tahun yang lalu. Nah, itu bukan mu'allaf lagi itu. Ya. Mu'allaf ini orang yang baru imannya masih lemah, ya. Memang tidak ada sih batasan secara secara tegas disebutkan oleh para ulama, ya. Ini kembali kepada kebiasaan urf. Ya. Kembali kepada kebiasaan. Biasanya berapa itu? 1 tahun masih dianggap mu'allaf, ya? Masih, ya. 1 tahun, 2 tahun, ya. Kalau 5 ke atas tuh sekira itu tidak mu'allaf lagi. Ya. Apalagi kalau dia udah sering pula kajian, ya. Udah datang kajian, udah ini kan, udah kuat itu kan. Nah, itu enggak perlulah. Jadi wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Ada yang menarik di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan dua ungkapan. Yang pertama dengan kalimat lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allaf, untuk. Ya, yang kelima itu wa fil riqab, pada. Jadi para ulama membedakan untuk kelompok 4 orang ini, ya, fakir, miskin, amil dan mu'allaf, mereka boleh diberikan harta zakat 100%. Bisa diberikan berapa yang dikumpulkan 100% boleh dikasihkan untuk mereka yang 4 ini. Ya. Adapun yang setelahnya itu diberikan sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kebutuhan sudah tercukupi, sudahlah. Yang pertama bahwa riqab, yaitu riqab, memerdekakan budak. Al-murad bil abdul muslim aw al-ama yushtara min mali zakah yu'taq.
yaitu adalah hamba atau budak muslim, baik yang laki-laki ataupun perempuan, yushtara min mali zakat. Dia dimerdekakan dari harta zakat. Au yakunu mukataban fayu'ta min zakat, atau dia seorang mukatab. Mukatab itu dia dijanjikan oleh tuannya, kau boleh merdeka tapi bayar sekian-sekian. Dia tak punya duit, dia ingin merdeka, maka boleh diambilkan dari harta zakat. Kalau sudah merdeka, sudah selesai. Disesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, mungkin sebagian saja diberikan, tergantung berapa yang diminta oleh tuannya. Itu. Nah, sekarang jadi persoalan ini. Wafir riqab ini kan nggak ada sekarang. Ada tak, Pak? Memerdekakan budak nggak ada kan? Berarti sekarang yang ada berapa berarti? 7 berarti ya. Sekarang memerdekakan budak tak ada. Ya. Walaupun di Melayu ada budak Melayu pula ya. Itu bukan budak yang dimaksudkan sini. Ya, budak-budak gitu kan. Jelas ya sini ya. Jadi ini makanya nanti kita akan bincangkan bagaimana pembagiannya itu. Ya. Karena sahamnya riqab itu enggak ada. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal gharimun jamu gharim al-madina alladhi tahammala bainan bi ghairi ma'siyatillah. Kemudian berikutnya yang keenam, orang yang gharim, yang dililit hutang. Orang yang berhutang dengan catatan hutangnya bukan untuk maksiat. Ada juga orang berhutang, kenapa? Hah? Kalah ngapain? Kalah judi. Kalah judi hutang. Atau main apa macam-macam. Ya, taruhan. Ya, kalah berhutang dia. Maka itu tak perlu dibantu. Di sini yang berhutang ini orang yang berhutang tentunya untuk kebutuhan pokoknya. Karena kalau kita bicara hutang, orang kaya banyak hutangnya. Bahkan orang kaya di Indonesia ini banyak hutangnya. Dikasih nggak tuh? Dia berhutang. Nah, tengok dulu yang berhutang apa dulu ini. Ya, berhutang untuk kebutuhan pokoknya. Atau mungkin berhutang untuk kuliah anaknya. Atau berhutang untuk apa? Bayar SPP anaknya udah menunggak udah beberapa tahun gitu ya. Ya. Duit tak cukup. Ya kan? Ditagih-tagih terus sama yang punya duit, bahkan diancam pula. Awas ya, tak bayar ya aku sembelih ya. Macam-macam ya kan? Maka orang-orang yang berhutang, yang dihutang itu diberikan bagian dari zakat. Ya. Ini menunjukkan Islam itu betul-betul perhatian kepada umatnya. Sebenarnya Islam itu tak pengen umatnya itu berutang, gitu kan? Tapi kalau macam mana kalau berutang untuk kebutuhannya, ya udah dibantu, ya dibantu. Au ka islah auli ghairi ka islah dzatil bayin, atau misalnya dikeluarkan zakat untuk mendamaikan kelompok yang bertengkar atau dua orang yang bertengkar. Ya, biasa banyak pertengkaran apa di tempat kita? Masalah apa pertengkaran? Masalah tanah, klaim tanah ini, kan gitu kan? Nah, ya klaim tanah ini punya saya, gitu kan? Ya. Dia mau nak jual ini gitu kan, dia nak mau jual. Jadi itu tanah saya, enggak ini saya gitu kan. Daripada bertengkar, tanya mau jual berapa? Mau jual 100 ya. Ya, udah kasih dua-duanya 1 juta. Udah ada dibeli dari harta zakat tanah itu, ya nanti bagi 100. Udah, damailah itu. Itu selesai kan? Paham ya? A dan B bertengkar. Misalnya tentang apa?
tanah gitu kan, dia mau jual nih, sama-sama mau jual. Ya, akhirnya gimana? Daripada dia bunuh-bunuhan, mereka bunuh-bunuhan, ya sudah diselamatkan nyawanya, diambil dari harta zakat. Tanah itu dibeli. Nah, dikasihlah uang masing-masing ke A dan kepada yang ke B. Itu namanya islahi dzatil bayyin, itu boleh. Ya. Wah, ini sedap ini ya. Nah, bertengkar kita nanti lapor ke Basnas ya ini. Nanti dicarikan solusinya. Dapatlah itu kan? Hah? Bisa enggak tuh? Hah? Kan bisa aja. Bisa enggak dia? Dia enggak bisa direkayasa juga itu. Ini betul-betul benaran ini kan? Baik, al-gharimin. Wa fi sabilillah, kemudian fi sabilillah. Siapa yang dimasukkan fi sabilillah? Al-ghuzah. Itu adalah orang yang berperang, mujahid. Laisa lahum ratib, yaitu mujahid al-mutatawwi'un, mujahid yang sukarela, yang dia enggak dapat gaji. Dia enggak ada gaji, enggak digaji, memang sukarela dia pergi jihad. Ya. Maka diambilkan dari harta zakat. Dan makna fisabilillah ini sekarang sudah meluas. Ya. Fisabilillah bukan sekedar orang yang berperang saja, tetapi siapa saja yang berjuang di jalan Allah, termasuk di sini adalah tulabul ilm. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan masuk dalam kategori fisabilillah tulabul ilm. Apa itu tulabul ilm? Penuntut ilmu. Orang yang belajar ilmu agama, ya mungkin mahasiswa kah atau apa gitu kan, ya duitnya terbatas ya, ada apa namanya, ada jatuh tempo UKT ya, apa itu UKT ya, jatuh tempo, duit tak ada, maka boleh dibantu dengan catatan yaitu adalah yang belajar agama, Tapi kalau yang belajar umum tidak, karena ya makna fisabilillah itu adalah yang belajar ilmu syar'i. Maka boleh. Ya. Santri pondok dikasih boleh. Ya, boleh kasih, karena itu juga fisabilillah. Karena kalau sekarang kita lihat fisabilillah, mana ada mujahid di sini? Tak ada kan? Tak ada mujahid ya. Maka diperuntukkanlah kepada orang-orang yang memfokuskan dirinya menuntut ilmu agama. Atau mungkin para dai yang mereka memfokuskan ya untuk menyebarkan ilmu agama. Fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 Ibnu Sabil, kita ringkaskan ya. Yang ke-8 Ibnu Sabil yaitu huwa musafir al-munqati an baladihi alladhi yahtaju ila mal, yaitu adalah Ibnu Sabil musafir yang kehabisan bekal. Ya, kehabisan bekal. Duitnya mau habis, tak ada. ATM ada, tapi kosong. Gitu kan? Kadang orang bekal duitnya habis di dompet, tapi ATM masih ada. Itu tak masuk. Dia bisa pergi ke ATM ambil duitnya. Ya. Ini kan di zaman dulu kan orang enggak ada ATM. Dia kalau misalnya safar bawa duit, ya habis lah itu, enggak ada di mana, enggak bisa ngambil kayak sekarang. Alhamdulillah di zaman sekarang canggih ya. Enak kita habis duit. Nah, dari ATM. Puji pun banyak, di mana-mana ada ATM. Ya. Jadi memang betul-betul dipastikan dulu. Ya, karena banyak ya zaman sekarang banyak modus Ibnu Sabil, perjalanan mana tinggal di sana. Ya, ditelusi ternyata di Masjid Tanjung Pinang dia. Itu ada kejadian. Nak minta dari harta zakat, ya ternyata orang sini. Nah, ternyata orang sini. Katanya dari sana, udah berangkat dari mana? Dari Sumatera sana. Ya, dia bawa anak pula satu. Ya, datang ke masjid nak minta zakat. Ya, diinterogasi lah itu kan, mana KTP-nya? Minta KTP tak mau, minta dipaksa ya. Ternyata KTP-nya tinggalnya di mana? Di Tanjung Pinang. Nah, itu bukan Ibnu Sabil itu. Ya,
Lebih baik dia katakan mungkin saya nggak ada duit, saya miskin. Nah, itu mungkin langsung aja lebih baik gitu, fakir gitu kan. Ini ngaku-ngaku Ibnu Sabil, tapi dia bukan Ibnu Sabil. Ya, jadi Ibnu Sabil itu orang yang musafir ya, bukan anak jalanan. Kalau diterjemahkan secara harfiah apa nih? Ibnu Sabil, Ibnu anak, Sabil jalan, anak jalanan. Ya, anak jalanan banyak itu ya, bukan itu ya. Nah, banyak anak jalanan yang apa pakai apa tuh rambutnya macam-macam itu anak jalanan itu kan, bukan itu maksudnya. Jelas ya, ini asnaf yang 8. Nah sekarang menjadi persoalan, apakah harta zakat itu dibagi rata ke asnaf 8 ini, atau boleh ke satu orang saja? Paham ya? Ini ada harta zakat nih. Apakah harus dibagi-bagi ke semuanya? Ada harta zakat udah dikumpul, bagi fakir dapat, miskin dapat, amil dapat, mu'alaf dapat, dibagi gitu ya? Atau boleh nggak dikasih untuk satu orang? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ini bisa dilihat kondisi saya, kemaslahatan. Ya, kemaslahatan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu wajib dibagi rata. Dalam mazhab jumhur ulama enggak, terserah lah. Ya, Syafi'i harus juga, makanya semuanya dapat. Nah, kemudian diantara persoalan yang perlu Anda sampaikan yang banyak ditanyakan, ketika kita menunaikan zakat, apakah perlu kita mengatakan ini zakat saya? Ya, ini zakat saya. Maka para ulama merinci persoalan ini. Kalau seandainya diserahkan kepada lembaga, itu lebih baik disampaikan. Karena apalagi lembaga zakat itu kan banyak ya. Uang yang masuk itu kan bukan uang zakat saja. Ada infak lah, ada sedekah lah, ada wakaf lah gitu kan. Maka tidak ada masalah kita sampaikan. Tapi kalau seandainya zakat itu langsung diberikan kepada yang bersangkutan, tak perlu. Ya, tak perlu. Atau tak wajib lah ya. Tapi kalau disampaikan tak apa-apa juga. Pak, ini zakat saya, tak apa-apa. Tapi kalau tak disampaikan juga enggak masalah. Ya. Enggak ada masalah. Dan kemudian apakah perlu ijab kabul? Perlu ijab kabul enggak? Ya sebagian tempat kita lihat ya pakai ijab kabul kan? Kayak orang menikah. Ya, apa saya berikan? Ya, saya terima gitu kan. Sah. Apa perlu? Enggak perlu ya. Enggak perlu. Jangan repotkan diri apa yang Allah tidak repotkan. Itu taklif ma la yutaq. Itu membebankan diri. Ya. Kayak gitu berapa orang enggak mau gitu kan? Pakai ijab kabul gitu kan? Ya. Jadi ini ya sampaikan. Ya, kemudian yang menerima zakat apakah ada doa khususnya? Sebenarnya tidak ada doa khusus, yang penting sampaikan ya apa saja doa. Ya, barakallahu fi malik atau ajarakallahu fi ma abqait atau apa saja doa yang bisa diucapkan atau jazakallahu khairan. Tidak ada doa khusus ya, tidak ada doa khusus. Baik, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin berikutnya, ini yang terakhir. Al-asbab alladhi la yajuzu sarfu zakati lahu. Orang yang tak boleh menerima zakat. Ya. Ini bahasan ini tujuannya untuk mempertegas saja. Yang pertama al-aghniya, orang kaya, al-aqwiya al-muktasabun, al-muktasibun, yaitu orang-orang yang kuat yang bisa bekerja, yang mampu bekerja. Orang kaya tidak menerima zakat. Ya, makanya kemarin saya sampaikan kalau seandainya ada ya seorang yang menerima zakat dikasih, orang menganggap dia miskin dan dia merasa tidak miskin, maka kembalikan itu zakat. Kemudian kedua, al-usul wal furu' wa zawja allazina tajibu nafaqatum alaih, yaitu adalah al-usul. Usul itu adalah usul itu pokok kita. Ya, orang tua,
Orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, itu tidak boleh kita memberikan zakat kepada mereka. Ya, nggak boleh memberikan zakat kepada usul kita, asal kita, bapak ibu kita, kakek, nenek. Kemudian furu' yang di bawah, anak dan cucu. Ya. Sampai ke bawah. Itu tidak ya dibenarkan, karena itu merupakan kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Kemudian berikut al-kuffar ghairul mu'allafin, orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya. Siapa itu orang kafir harbi? Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka jangan pula ngasih zakat ke Israel. Ini plesetannya ya. Karena kalau baca Israel nanti ada masalah pula Israel gitu kan. Ya. Jadi nggak boleh karena itu kafir harbi. Maka peruntukan zakat itu untuk kaum muslimin. Tapi boleh nggak dikasih kepada orang kafir? Kalau nggak ada lagi orang Islam yang berhak, mungkin boleh kasih. Orang Islam tak ada lagi, kaya raya semuanya. Tak ada yang berhak menerima zakat. Dalam kondisi itu boleh. Tapi selagi ada kaum muslimin yang berhak menerima zakat, tak boleh dikasih kepada orang kafir. Ini perlu nih. Ya, ini perlu kita pahami. Sama juga dengan pembagian apa? Daging kurban. Boleh kasih orang kafir, boleh. Tapi dengan catatan yang Islam sudah dapat. Jangan sampai nanti gara-gara memberikan kepada orang kafir, orang Islamnya enggak kebagian. Kemudian alan Nabi, itu adalah keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi itu tidak boleh diberikan zakat. Makanya Rasulullah SAW pernah suatu hari, ya, beliau mendapati ada sebiji kurma di atas kasurnya. Nabi SAW ambil, nak mau makan itu kurma, tapi Nabi ingat, ini jangan-jangan ini zakat ini. Jangan-jangan ini sedekah. Akhirnya Nabi SAW tidak jadi makan. Nabi keluarkan lagi. Ya, Nabi dan keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Rasulullah SAW, la tahillu li ali Muhammadin innaha hiya awsaqun nas. Tidak halal bagi keluarga Muhammad karena zakat itu merupakan kotoran manusia. Apa maknanya nih? Orang yang menerima zakat itu secara strata sosial itu rendah. Maka kalau Nabi menerima zakat, rendah dong stratanya. Hina. Ya, sementara Nabi itu mulia, keluarga Nabi itu mulia. Ya, ini orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Wa kadzalika la yajuzu dafu zakat li mawali. Begitu juga mantan budak, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan budak. Ya, ini juga tidak boleh menerima zakat. Yang keenam al-abdu, yaitu adalah hamba sahaya. Ya, la tudbu zakat ila al-abdi anna mal al-abdi milkun li sayyidi, karena harta hamba itu adalah milik tuannya. Lagian hamba itu tanggung jawab siapa? Tuannya. Jelas sampai sini coba. Maka kalau seandainya ya orang-orang yang lanjut usia tadi ada yang bertanya, yang lanjut usia ya dia punya anak. Mungkin yang bapak yang lanjut usia ini atau ibu yang lanjut usia ini miskin misalnya kan, tetapi anaknya kaya. Anaknya selama ini yang menanggung nafkahnya, maka tidak perlu diberikan kepadanya karena sudah ada yang menanggung. Maka kalau seandainya tidak ada yang menanggung, ya maka diberikan ya daripada harta zakat. Inilah ya orang-orang yang tentunya perlu kita perhatikan, siapa yang boleh menerima zakat dan siapa yang tidak boleh menerima zakat. Anda kira cukup bahasannya? Ya, sudah 9:30 lewat 5.
Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau tak ada, tutup. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, insyaallah besok kita akan bicara tentang zakat mal. Ya, kita akan bicara zakat mal dan insyaallah kita akan fokuskan tentunya kemungkinan kita ada di situ. Karena kalau bicara zakat mal ini kan banyak nih. Ada yang peternak gitu kan. Ini kan nggak ada peternak nih. Yang punya kambing, punya sapi ada nggak? Nggak ada kan? Berarti tidak terlalu urgent kita ini. Cuman secara garis besar saja. Paling yang kita bahas nanti yaitu karena mungkin ada di antara kita pedagang, berarti kita akan bicara tentang zakat perdagangan. Kemudian juga ada yang pegawai, kita akan bicara tentang zakat profesi. Itu kan. Jadi kita akan fokuskan kepada kebutuhan ya. Ya, kebutuhan. Kalau anak bincang tentang sapi, tentang unta, tentang apa kambing tak ada sini kan? Tak ada. Cuman kalau untuk pengetahuan nanti bisalah kita bahas di waktu yang lain gitu kan. Ya, jadi emas dan perak nanti juga kita bahas ya, karena ibu-ibu juga punya emas. Ya, ibu-ibu punya emas ya, perak gitu kan. Nah, jadi kita bahas nanti zakat emas, perak, kemudian zakat apa? Perdagangan, kemudian zakat profesi ya, itu akan kita bahas. Ya. Apa lagi Kak? Yang kira-kira ada? Ada lagi Kak? Hah? Hah? Yang punya kebun, pertanian. Nah, ada, oke, 5 lah itu. Tapi yang punya kebun nanti terakhir ya. Banyak yang bertani sini. Yang kita bahas yang paling banyak dulu. Yang paling banyak, ya. Yang ada berkebun nanti kita bahas ya. Yang berkebun ya. Ya, yang kebun itu yang kebun apa dulu yang kena zakat ya, yang ditanam apa. Itu kan? Ini perlu dijelaskan ya. Enggak semua orang berkebun mengeluarkan zakat ya. Tidak semua yang berkebun. Kita tengok kebun apa dulu dia. Apa yang dia tanam. Jelas sampai sini? Insyaallah nanti besok lagi kan kita bahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan semoga kita bisa amalkan. Inilah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita laksanakan, kita tunaikan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga itu bisa menggugurkan kewajiban kita dan semoga apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.